Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bertemu kembali dalam ibadah Minggu hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Yesus Kristus, Anak Allah, terima kasih Tuhan berikan kami kesehatan dan keselamatan yang boleh beribadah kembali pada hari Minggu hari ini. Berkatilah setiap ibadah yang kami lakukan, persembahan, pujian, dan kebersamaan kami di tengah-tengah keluarga. Memberikan kekuatan dan keteguhan iman dalam menjalani hari-hari kami. Berkati firman-Mu agar menjadi rema, memberikan kami keteguhan dan pengertian untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Firman-Lah Tuhan lewat hamba-Mu, karena kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, firman Tuhan pada minggu hari ini 24 Mei tahun 2020 terambil dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diberikan tema ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan berkat. Banyak orang ketika mendengar khotbah atau nasihat tentang ketaatan merasa tidak suka, merasa alergi. Karena bicara tentang ketaatan, bicara tentang sesuatu yang harus kita lakukan dengan keteguhan. Ketaatan selalu didetik dengan larangan-larangan. Tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, dan hal-hal yang lain. Ketaatan memberikan sebuah konsekuensi. Karena itu tidak mengherankanlah jika banyak orang lebih suka bicara tentang keberhasilan, kemenangan, khotbah tentang kesembuhan, dan lain sebagainya. Padahal ketaatan adalah sebuah harga yang harus dibayar, harga mutlak oleh seseorang yang telah menerima kasih Allah, dan seseorang yang ingin mengalami janji Tuhan. Jika dalam suatu komunitas, baik di rumah, di masyarakat, di kantor, lingkungan pekerjaan, ketaatan adalah sebuah hal yang harus kita lakukan agar kita memperoleh keberhasilan, kenyamanan, kebahagiaan. Karena tanpa ketaatan, maka kita dipastikan tidak akan mendapat sebuah prestasi, tidak akan mendapat sebuah kebahagiaan. Karena ketaatan itu bukanlah sebatas larangan untuk melakukan sesuatu atau keharusan melakukan sesuatu, tapi ketaatan merupakan gaya hidup setiap orang percaya.
Ketika ketaatan sudah menjadi gaya hidup kita, ketaatan kepada firman Tuhan, maka melakukan firman Tuhan bukan lagi sebuah keterpaksaan, bukan lagi sebuah beban yang memberatkan kita. Mereka melakukan firman Tuhan menjadi sebuah kesukaan, kegemaran, karena firman-Nya memberikan kita sukacita, karena firman-Nya memberikan kita kemampuan dan kebahagiaan yang sejati. Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, dan aku akan menyelesaikan pekerjaan. Firman Tuhan hari ini adalah sebuah nasihat dari Musa kepada umat Israel. Jika mereka sudah tiba di tanah perjanjian, di tanah Israel, tanah yang berlimpah susu dan madu, hal yang mutlak yang harus mereka kerjakan adalah mereka harus taat dengan sepenuh hati kepada Allah Yahweh yang telah menyelamatkan mereka. Itu sebuah harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Dan ketaatan itu harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Diajarkan berulang-ulang, diteladani terus-menerus, agar generasi berikutnya tidak lupa akan kasih anugerah Allah Yahweh yang telah menyelamatkan mereka. Karena Musa katakan, ada berkat di balik ketaatan, namun sebaliknya ada kutuk di balik ketidaktaatan. Dikatakan di ayat yang ke-21, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangnya, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Allah menjanjikan ada berkat, ada sukacita yang tersedia bagi orang-orang yang sungguh-sungguh taat melakukan firman-Nya. Tapi ibu saudara, mengapa kita harus taat kepada firman Tuhan? Dikatakan karena ada berkat, ada sukacita dalam ketaatannya. Berkat apa saja itu? Anugerah apa saja itu? Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan membuktikan bahwa kita mengasihi Dia. Jika kita taat kepada orang lain, kita akan mengasihi Dia. Jika kita taat kepada perusahaan, perintah, kita akan melakukan disiplin yang baik. Kita akan melakukan apa yang menjadi tugas kita. Kita tidak mau melanggar aturan. Karena apa? Karena kita mengasihi. Demikian juga firman Tuhan hari ini, ketaatan adalah bukti kita mengasihi Dia. Yohanes pasal 14 1 dan 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan dia akan menyatakan dirinya kepadaku. Yesus taat kepada Bapaknya, dan dia taat melakukan apa yang menjadi bagiannya, bahkan sampai kematiannya di salib. Roma pasal 6 ayat 4 sampai 11 dalam bacaan kita hari ini jelas bagaimana Yesus membuktikan ketaatannya sampai mati. Dia melakukan kehendak Bapa. Apa keinginan Bapa? Karena Yesus mengasihi Bapaknya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, jika kita taat kepada firman Tuhan, kita taat melakukan keinginannya, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Dia. Oleh karenanya lakukan ketaatan dengan penuh kasih.
dengan penuh ketulusan. Tandanya kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Yang kedua, ketaatan adalah sebuah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 8 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ketaatan kita menunjukkan kehormatan kita, ketakutan kita, rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengasihi kita. Tuhan yang telah menebus kita dari hukuman dosa. Dia yang sudah mengasihi kita, memperhatikan kita, melindungi kita. Oleh karenanya selayaknya lah kita ucapkan rasa syukur dan berterima kasih. Dan yang paling sederhana adalah dengan melakukan ketaatan seturut dengan firman-Nya, melakukan apa yang berkenan kepadanya. Itulah tanda kita taat kepadanya. Yang ketiga, saudaraku, ketaatan akan menguduskan dan mendewasakan kita. Ketaatan akan semakin menguduskan dan mendewasakan kita. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Melakukan firman Allah akan semakin menguduskan kita. Firman Allah akan semakin mendewasakan kita, menyucikan kita menjadi seperti keinginan. Keselamatan yang kita terima membawa kita kepada suatu tujuan, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Wajah Allah yang sempat tercoret oleh karena dosa, tapi dengan ketaatan kita melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, maka kita akan mencapai sebuah kekudusan dan kedewasaan karena kita belajar dari firman-Nya. Oleh karenanya, mari, jika kita sudah mulai seperti dunia ini, jika kita sudah tidak lagi memperlihatkan gambar dan rupa Allah, segera lakukan firman Allah. Hidup dalam firman Allah. Itu seperti air yang membasuh, yang membersihkan kita, yang menyucikan kita seperti kehendak-Nya. Yang keempat, ketaatan membuktikan kita beriman. Ketaatan membuktikan kita adalah orang yang beriman. Ketaatan tak dapat dilepaskan dari iman. Ketaatan adalah bukti dari orang yang beriman. Ketaatan tanpa iman adalah mustahil, dan tidak ada iman tanpa ketaatan. Firman Tuhan dalam Alkitab jelas, orang-orang yang beriman menunjukkan ketaatannya, kesetiaannya kepada Allah. Ketaatan kepada Allah dibuktikan dengan memperlihatkan bukti iman mereka dalam menghadapi pergumulan dan kesesakan dalam kehidupan. Mari buktikan diri kita adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat, orang-orang yang tangguh dalam Kristus dengan melakukan segala kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara, dalam suasana dan keadaan apapun, menanti keadaan semakin membaik dan pulih seperti sedia kala, tetap taat, tetap setia, dan tetap bertekun. Kita sedang menanti hari Pentakosta pada hari Minggu yang akan datang. Tetap nantikan kedatangan Roh Kudus dengan penuh kesetiaan, dan ketika Dia hadir dalam hidup kita, kita tetap setia melakukan kehendak-Nya dengan kuasa Roh Kudus, dan berkat-berkat Allah akan semakin melimpah bagi kita. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.